kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk dapat keadilan, dapat rasa keadilan, dapat peluang yang sama. Iya. Keadilan tuh arti konkretnya keadilan tuh, apakah kita sekarang punya peluang yang sama nggak Yes. dengan orang-orang yang menjabat tuh, Yes. dengan adil nggak? Yes. Kan gitu kan? Emang ada yang beneran kabur? Orang kayaknya nggak nyampe otaknya untuk berpikir bahwa kita tuh lagi ada kesenjangan. Orangnya jadinya mikirnya kayak gini. Ya itu mah orang miskin karena dia males. Aduh. Ya dia yang kalaupun mau ya mestinya kamu bekerja keras dong. Aduh. Bangun jejaring dong, cari orang dalam dong, ya nggak? Kalau kamu punya orang dalam kan kamu bahagia kan? Iya, Nggak kayak kamu sekarang. Nah katakanlah, naudzubillah ya, mudah-mudahan kalau di Indonesia mah nggak terjadi kejadian seperti itu. Katakanlah ada peluangnya Adit untuk situ, ada negara yang mau nerima. Iya. Kira-kira Adit akan membawa diri Adit dan keluarga yang akan dibangun di masa depan itu ke negara mana? 3 negara dan Aduh. kenapa? Kang, Yuk. bentar lagi puasa nih. Aduh, kangen. Alhamdulillah. Iya. Vibes-nya kalau puasa teh beda ya. Iya betul. Karena suasana kalau kita lagi puasa itu memang jadi beda, Edit ya. Iya. Nuansanya tuh kayak udah dipersiapkan menuju sesuatu gitu ya. Luar biasa. Tapi sebelum ngomongin puasa, Dit, Iya. kabur dulu aja nggak sih? Aduh. Sikat lah. Gimana menurut Kemana? Adit soal kabur dulu aja, Dit? Aduh, bentar. Itu kok ngepick banget ya. Agak jauh dikit kali ya ngomongnya ya. Hah? Itu ngepick banget, agak jauh dikit. Oh, Ngomong gitu. ininya, ya. Jangan ini banget. Sip. Cek. Kabur dulu aja ya. Kabur Menurut dulu aja, aku Dit. Gimana? dilema sebenarnya mah, Dilemanya kenapa? buat aku yang anaknya nyaman banget di suatu tempat gitu ya. Ide untuk kabur dulu aja tuh kayak yang, aduh, aku harus pindah ke lokasi baru berarti ya. Harus memulai hidup baru dengan bahasa baru, dengan segala sesuatu yang baru. Aku mah kan atau Ya. ke Jakarta aja kerja gak mau. Aduh. Apalagi ke luar negeri. Tapi ya di sisi lain ya, memang kalau mau cari peluang dan melihat situasi sekarang sih, itu jadi sebuah opsi yang layak dipertimbangkan sih. Nah, soalnya gini, Dit, nanti aku yang mau bahas. Cuman ada yang komentar gini, nah ini pengen tahu dulu pendapat Adit. Jadi tadi Adit mah kayaknya agak berat buat kabur dulu aja karena bahkan pindah kota aja Iya, mikirin atau terlintas soal adaptasinya aja berat kan gitu ya. iya. Apalagi benar-benar kabur negara gitu. Nah, cuman gini. Ada yang bilang kayak gini, konotasi kabur itu katanya buruk sekali. Oke. Jadi jangan pakai kabur dulu aja, jelek banget. Dan seolah-olah jadinya mencoreng nama baik dan orang-orang yang lagi ada di luar negeri. Misalkan buat kuliah, sekolah lagi gitu ya. Terus mental kabur dulu aja itu adalah mental yang buruk, penamaan yang buruk. Ya. Oke. Karena dasarnya adalah lari dari masalah, katanya kayak gitu. Jadi menurut saya ya harus kritis sama kondisi saat ini, fight the problem, sama jadi problem solver. Oke. Menurut Adit gimana? Oke, Tentang pendapat itu? pertama kalau soal konotasi ya. Soal konotasi kan, ya kalau bahas sama masalah persepsi lah. Tapi kan kabur dulu aja ini merupakan sebuah propaganda. Yang menurut aku mah justru memang harus menggunakan kata ini. Oh, tepat ya? Justru buat aku mah tepat, kabur dulu aja. Karena kata kabur, meskipun dia bilang mencoreng ya, kalau kata si orang ini mencoreng atau menodai ya, menurut aku mah justru menunjukkan perlawanan. Yes. Gitu. Kabur dulu aja teh menunjukkan bahwa situasi yang sekarang tuh udah nggak banget. Betul. Udah nggak banget. Sehingga perlawanan apa yang bisa kita lakukan? Betul. Salah satunya adalah dengan kabur gitu kan. Dengan kabur dulu aja. Karena si kata kabur itu teh tepat, punya konotasi bukan lari dalam konteks, kan harus dilihat konteksnya juga ya. Iya, benar, mungkin benar, secara benar. harfiah kabur seperti itu, tapi secara kontekstual ketika dikaitkan dengan situasi seperti ini, kabur itu jadi sebuah rebellion gitu, bahwa kita tuh menentang kondisi yang sekarang. Dan saking hopelessnya kita memilih untuk
pindah gitu. Betul. Karena tadi kaitannya dengan kalau misalnya kita memang bisa punya fight dan jadi problem solver, Asik. kalau bisa mah ya bisa gitu kan. Asik. Tapi idealnya kan masalah teh ada yang personal dan institusional teh angkanya. Ketika masalahnya udah masuk karena institusional, Yes. dan kita mah nggak bisa apa-apa tuh. Gak bisa apa-apa. Mau fight segimanapun, kuasa kita mah nggak ada. Cakep. Gitu ya, kuasa kita mah nggak ada, sehingga ya Betul, udah betul. kontrolnya ada di mana. Ketika ngomongin masalah personal ya kita mungkin bisa jadi problem solver dan kemudian berkontribusi gitu ya. Tapi ya sekali lagi sejauh mana kita bisa melakukan itu. Jadi aku coba summary nih. Konotasinya memang negatif, tapi itu disengaja. Disengaja. Dan memang konotasi, bukan Iya. arti sebenarnya kan? Betul. Bukan beneran kabur. Artinya bukan ada masalah kita kabur dan lari, bukan kan? Tepat sekali. Ini adalah bentuk ekspresi. Bentuk ekspresi. Jadi buat teman-teman yang mikir bahwa wah yang kabur dulu aja nggak nasionalis, bukan. Justru ini tuh ekspresi bahwa tadi ya kita lagi menentang sesuatu yang kemudian mestinya diperlakukan secara adil dan setara Eta. di kita. Iya, Kan betul. gitu ya. Makanya ada narasi atau propaganda kabur dulu aja karena kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk dapat keadilan. Dapat rasa keadilan, dapat peluang yang sama. Iya. Keadilan itu arti konkretnya keadilan tuh apakah kita sekarang punya peluang yang sama nggak Yes. dengan orang-orang yang menjabat tuh, Yes. dengan adil nggak? Yes. Kan gitu kan? Emang ada yang beneran kabur? Kan jawabannya enggak ya. Tadi problem yang Adit sampaikan. Iya. Adaptasi susah, modalnya belum tentu Iya. ada, serapan lapangan kerja belum Iya. tentu ada. Makanya Skill juga harus ini lagi kan. dan makanya kan suka banyak yang nyinyir tuh. Ya silakan aja ke luar negeri kalau ada yang Iya, mau mah. malah gitu di responnya. Nah, tapi kan menariknya gini, walaupun di luar negeri belum tentu ada yang mau, tapi setidaknya peluangnya Peluang. sama besar Yes. dibanding di kita yang mungkin ada tuh lowongannya, tapi Iya. peluangnya kecil. Bayangin, cuman gara-gara 0,5 cm, PNS skornya secara intelektual nyampe, cuman gara-gara 0,5 cm, dia nggak bisa masuk. Sedih sih. Sementara jadi wakil presiden, belum cukup 3 tahun, aturannya yang dirubah. Nah ini podcastnya agak nyerempet. Tapi kenapa kabur dulu aja itu sebenarnya bukan berarti kita nggak cinta Indonesia. Iya, betul banget, betul banget. Ini teh ekspresi bahwa kita lagi kecewa sama Iya. ketidakadilan Yes. dan ketidaksetaraan. Dan bukannya flight, Bukannya bukan flight. soal flight. Kita masih ada Gitu, di sini. Masih ada di sini. Nggak kemana-mana. Buktinya kita podcast di sini, jajan seblak masih di Indonesia. Masih di sini. Bayar Gitu kan. pajak sampai puluhan juta kemarin Masih bulan juga. Januari masih di Indonesia. Ya Ya. Allah. Tapi Dit, kalau misalkan bukan kabur ini mah. Kalau ternyata memang katakanlah Indonesia kan memang di riwayat juga ada ya sirah-sirah. Bahkan ada apa namanya? Rasulullah diboikot sama Oke. kaum Quraisy yang menyebabkan waktu itu ada gelombang pertama hijrah ke Habasyah. Iya, iya. Ada Utsman bin Affan ikut hijrah ya karena mereka kan kondisinya nggak mungkin, Iya. bukan kabur tapi daripada dizolimi dan membuka peluang buat dizolimi orang, mereka Iya. pada hijrah ke Habasyah. Iya, tuh. iya. Nah katakanlah, naudzubillah ya mudah-mudahan kalau di Indonesia mah nggak terjadi kejadian seperti itu. Katakanlah ada peluangnya Adit untuk situ, ada orang yang, ada negara yang mau nerima. Iya. Kira-kira Adit akan membawa diri Adit dan keluarga yang akan dibangun di masa depan itu ke negara mana? 3 negara dan Aduh. kenapa? 3 negara tempat kabur dulu aja dan why? 3 negara tempat kabur dulu aja dan why. Oke, pertama yang ada di pikiran aku tuh satu New Zealand sih. Why? New Zealand. Satu, New Zealand itu aku waktu lulus kuliah S1 Heeh. sebenarnya sempat kepikiran langsung S2 gitu kan. Tapi aku masih nggak tahu nih di mana dan juga kira-kira ngambil jurusan apa ya. Nah, setelah riset nyari tahu, aku menentukan pilihan ke New Zealand tuh. Karena universitinya oke. 2, jurusannya ada yang aku pengen. Waktu itu creative writing dan nggak perlu tesis kan. Kreatif? Creative writing. Oke, aku pikir kreatif acting. Adit mau jadi acting Creative ya, aktor. writing. Creative writing, oke. Dan proyek akhirnya bikin buku, bukan skripsi. Nah, terus alasan lainnya adalah dibandingkan negara lain, waktu itu tuh aku lihat, ini bisa di cross check ya. Secara Islamnya itu lagi, Ini aku lagi ngerostek soalnya nih. oh iya, lagi
pertumbuhannya bagus. Yes, Si muslimnya ya, walaupun ada Christchurch, ada kasus itu itu teh kan. Nah, jadi penembakan Christchurch. dan aku lihat-lihat kayak sinerinya, terus apa namanya, kotanya kayaknya menarik. Yap. New Zealand itu jadi salah satu yang Yes. pengen aku tuju lah sebagai destinasi kabur. Sebelum ke nomor 2 Dit ya, nah ini nih dok. Kenapa New Zealand? Ternyata aku lagi nyari fakta. Apa keunggulan New Zealand? Ternyata ada 9. Wah, Mantap ini. Yang ini pertama versi on the spot. versi on the spot. Enggak, ini versi Global Peace Index. Oke, Global Peace Index. Aku suka nyari di Global Peace Index. Yang pertama itu stabilitas politik dan keamanan tinggi. Oke. Jadi akan susah ada protes, huru-hara atau kerusuhan yang terkait kebijakan. Oke. Jadi satu-satunya kerusuhan yang terjadi atau bentuk protes yang ada di New Zealand itu malah jadi viral kemarin. Iya. Yang Iya. yang kayak gitu ya, yang cewek itu, cuman kayak gitu. Sisanya tidak pernah terjadi beneran seriusan ada apa-apa gitu ya. Terus kualitas hidup tinggi, Dit. Kenapa? Karena udara bersih, Oke. lingkungan masih alami dan keseimbangan kehidupan masih baik, ya. Terus juga ya alam bagus, ekonomi stabil, ya negara ramah migran. Nah pendidikan memang benar. University of Auckland sama Otago itu masuk di 100 besar atau bahkan 50 besar dunia. Iya. Nah makanya cocok kalau Adit mau ke sana, dan toleransi tinggi karena multibudaya juga. Sama yang terpenting tuh apa coba? Transportasi publik. Aduh, eta benar. Di Auckland sama Wellington itu transportasi publiknya bisa menghubungkan banyak tempat. Nah, Wellington aku pengen ke Victoria University of Wellington. Oh, Victoria University of Wellington. Yes. Itu bagus tuh. Jadi udaranya masih seger. Luar biasa. Itu kata Global Peace Index. Negara kedua, Dit. Aduh, negara kalau kedua. bisa dan mampu dan sanggup untuk kabur dulu aja, ke negara manakah, Adit? Mana ya? Jepang kayaknya ya. Jepang. Why Jepang? Jepang karena apa ya? Karena mungkin ini mungkin agak receh ya. Aku nggak tahu sih secara sistem di sana gimana, secara politik di sana gimana, Tapi apa yang Adit gimana. Karena suka nonton anime aja. Kehidupannya terprediksi ya. Terprediksi. Nani. Familiar. Oh, Familiar gitu. Nggak tahu tuh secara ini gimana, dan secara bahasa juga meskipun harus belajar lagi, familiar tadi. Yap. Gitu. Jadi familiaritas terhadap bahasanya Familiarity. dibandingin ya kalau nyari negara aside from Dibandingin Adit harus ke Zimbabwe misalkan. Ya, ke Nigeria. ya betul. Ya di samping yang berbahasa Inggris gitu ya, kalau misalnya ada itu ya mungkin Jepang sih. Yes. Mungkin Jepang. Kayak ada kota khusus nggak? Wah, kota yang jelas jangan di Tokyo lah. Jangan di kota yang metropolitan lah. Oke, nice. Nah, ini ada fakta menarik. Fakta menarik tentang Jepang. On the spot, soal Jepang. Ya, mana New Zealand. Sorry. Jepang itu, wah luar biasa. Salah satu yang keren dari Jepang adalah dia tidak pernah lepas dari 5 negara dengan ekonomi paling kuat, paling stabil gitu ya. Walaupun secara alamnya bagus tadi, bersih, sejuk, cuman kan memang banyak gempa sama itu mau bilang kekhawatirannya salah satunya adalah gempa dan tsunami. Jadi tsunami itu seminggu sekali kan ya cuma 10 cm sih. Iya. Karena bagus cara mengelola bibir pantai. Mitigasinya mereka udah inilah. Aku jadi nemu kemarin ada orang yang punya beat stand up comedy lucu. Gimana? Tahu nggak kayak gini? Dia beat stand up comedy. Kenapa tengkurap di pantai utara Jawa itu merupakan tindakan mesum? Tengkurap di pantai utara Jawa? Nggak tahu. Karena mencium bibir pantai. Bapak banget jokesnya. Cuman bagus. Beatnya teh bagus. Iya. Terus ada beat kayak gini, terus ada beat kayak gini. Kan sekarang tuh institusi yang lagi dipercaya banget tuh, yang paling reliable tuh apa coba? Damkar. Nah, kemarin dia bikin beat soal damkar. Kemarin ada damkar nolongin seorang guru yang terjatuh di sumur. Dengan cara apa? Berenang. Bukan. Apa? Kan ada guru jatuh ke sumur, ditolongin sama damkar dengan cara apa?
Ditarik. Salah. Jawabannya dengan cara menimba ilmu. Menimba. Aduh. Garing banget. Menimba ilmu. Garing banget. Aduh. Aduh, apa itu? Nah, terus gini, Dit. Ada Nah jadi ngomongin jokes sih. ini satu lagi terakhir, satu lagi sebelum kita ke negara ketiga ya. Kemarin tuh ada beat komedi kayak gini. Aku tuh lagi seneng bikin beat komedi, makanya kemarin nemu beat komedi lucu. Jadi kayak gini nih. Ada remaja ketahuan, remaja sekolahnya itu minta mereka tes kehamilan. Oke. Nah, si anak ini, si remaja ini kebetulan lagi makan jeruk tuh. Hasilnya ternyata dia ditemukan positif hamil. Kok bisa? Dan kehamilannya mengandung vitamin C. Aduh, itu stand up komedi tuh. Si ujungnya ditwist. Negara ketiga deh. Negara ketiga. Aing mah. Tapi Jepang itu selalu dit ya 10 besar negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi. Oh iya iya. 2020 bahkan sampai 2024 itu Jepang itu negara yang selalu masuk 5 besar bunuh diri. Cuman udah kesalip sama Korea. Nah, yang menarik tuh ada 2 negara, Lesotho sama Guyana. Guyana, Afrika dua-duanya. Iya, 2 negara itu adalah negara yang itu oligarki sama ketidakadilannya tuh tinggi. Lesotho itu nah, yang menarik Korea Selatan tuh selalu ada di nomor 3 selama 5 tahun terakhir, bunuh dirinya tinggi. Nah, sekarang di tahun 2024 tuh lagi turun. Dia masuk ke peringkat 7 Jepang tuh. Jadi tadinya selalu di 5 besar, sekarang peringkat 7. Nah, ke depan katanya makin turun tuh tingkat bunuh diri di Jepang. Karena justru salah satunya apa coba yang membuat Jepang tidak lagi naik angka bunuh dirinya? Mereka menghapuskan budaya ikigai. Keyakinan terkait dengan ikigai. Ya? Ikigai itu yang bikin stres. Kan susah. Justru bukannya itu yang digembar-gemborkan. Ayo cari ikigaimu, carilah ikigaimu. Ya makanya kan orang jadi stres. Gitu. Gimana cara nemu ikigai? Gimana cari kesempurnaan, keseimbangan dapat di titik tengah kan susah. Pressure-nya tinggi ya. Tapi infrastruktur. Ya. Kalau Adit tadi bilang transportasi publik, wah terbaik. Oke banget sih. Jepang the best banget. Nah, negara ketiga, Dit. Apa ya? Madinah kali ya. Aduh. Ini aku harus search dulu ya. Tapi nggak tahu nih ya, kalau misalnya untuk productivity nggak tahu ya kalau di sana kayak gimana ya. Tapi mungkin kalau untuk kabur yang beneran kabur gitu. Yes. Kabur yang cuma escape gitu. Iya gitu ya, escape. Ya kayaknya. Tapi untuk living mata pencaharian aku nggak tahu. kayak gimana? Aku nggak kebayang soalnya di situ kayak gimana. Di negara Arab situ. Kita lihat on the spot seperti apa. Nah, faktanya seperti apa, guys? Apakah mungkin ya? Nih, Madinah bukan hanya kota suci, tapi juga lingkungan yang ideal untuk hidup dengan produktif deh. Berikut ini menurut on the spot beberapa faktor yang menjadikannya tempat kondusif untuk produktivitas. 1. Lingkungan spiritual yang menyenangkan. Adit bisa buka lembaga training spiritual ISK di sana. ISK cabang Madinah. Atau PPA cabang Madinah ya. Ini nyebut merek di sini nggak apa-apa kalian. Sensor. Nah, ya jadi lingkungannya pas banget untuk kita bikin acara retreat, mabit, atau healing ya. Kan bisa bikin tour and travel juga. Nah, tour and travel juga. Nah, ini nih budaya yang mendorong kesederhanaan dan efisiensi. Justru kalau kita di Madinah banyak pengunjung wisatawan yang bersedekah, Dit. Jadi sirkulasi keuangan di sana tuh aman sebetulnya untuk tinggal. Iya. Karena memang aktivitas produktif utama adalah beribadah di sana. Iya. Makanya memang escaping terbaik memang. Asli Madinah. Tapi kan kalau dari dikaitin ke ini, concern aku kan salah satunya dari literasi ya. Dari antara itu semua, yang paling mendukung menurut on the spot. Asik. Buat literasi ya. Jawabannya adalah Jepang. Jepang. Kenapa? Karena kalau di New Zealand itu walaupun nge-endorse budaya baca, tapi dia tidak terakses di peta dunia, Hah? Gimana tuh?
maksudnya gini, dia tidak terakses tuh bukan wilayah yang kemudian mudah untuk diakses di peta global. Oh. Kalau Jepang itu dia industri yang bisa widespread atau budaya-budaya baru terkait literasi. Makanya Iya. state of the art, modernitas sama teknologi pasti Iya, Jepang iya. nomor satu. Kalau kemudian kita mau menyepi, kontemplatif, nah literasi yang ada hubungannya sama berpikir mendalam ke New New Zealand. Zealand. Literasi yang ada hubungannya sama state of the art, kebaruan, novelty, Iya. Jepang. Yang terlepas dari unsur duniawi, Madinah. Madinah. Literasi spirituality. Literasi spirituality. Mantap. Nah, makanya tiga itulah pilihan on the Iya. spot. Kalau Kang Zen gimana? Oh, kalau aku ya kabur ya. Aduh. Yang pertama Jepang aku sih. Oh, Jepang pertama ya. Aku soalnya value utama diri itu state of the art. State of the art. Ya. Oh, seneng banget yang jadi selalu kagum. Oke, Jadi oke. tiap kali aku itu bukan barat ya? Dit, bahkan psikologi, semua artikel-artikel terbaru yang ada hubungannya sama riset-riset tentang interpersonal yang aku minati aja, Ya. pasti ada orang Jepang muncul sama orang Korea lah. Oh. Dua tempat itulah. Kalau nggak Korea, Jepang. Psikologi lah. sosial teh. Psikologi sosial, bahkan relasi. Jadi bukan teknologi. Kan lucu. Nah, kok bisa ya? Iya, ya? Mestinya kan orang Amerika, mestinya orang Belanda tuh yang relationship banget. Ternyata enggak, Jepang. Makanya aneh juga ya. Jepang, Korea, Jepang, Cina lah. Pokoknya Iya, Asia iya, Timur iya, itu udah iya. selalu ada nama-nama baru, selalu ada riset-riset state of the art. Nah, Eropa tuh ketinggalan kalau riset-riset state of the art. Kak, jadi kalau aku mau kabur dulu aja untuk ngejar kepuasan intelektual, aku ke Jepang. Tapi kan tadi yang aku bilang, Iya. kalaupun aku pergi, pasti kan ngajak keluarga, sekeluarga. Yang ramah buat keluarga belum di Jepang. Di Jepang tuh orang-orangnya nggak suka berisik, deh. Iya. Jadi kalau kita ribut dikit aja kan mereka keganggu. Iya. Makanya ke anak-anak banyak tertekannya sih anak-anak tuh, terutama guru-gurunya. Nanti ada riset tertentu lah soal itu. Cuman ya kalau si Momo pengennya ya antara satu Jepang, ya dua Malaysia, Singapura. Malaysia, Singapura. Kalau Singapura, jadi gini, Singapura tuh gini, Dit. Sebut semua survei-survei terkait dengan hal-hal positif dari berbagai negara, Singapura selalu masuk di 5 atau 10 besar. Oke. Korupsi indeks korupsi terendah, keamanan, kebersihan, selalu 5 atau 10 besar lah. Iya. Kampus-kampus terbaik selalu 5-10 besar. Jadi ya kalau Malaysia ya dekat Indonesia tapi versi 20 tahun lebih modernnya lah. Iya. Nah, ya itu supaya nggak susah adaptasi. Nggak susah adaptasi. Benar. Jepang agak susah ya kalau untuk Jepang karena simbol hurufnya kan apa? Iya. Apa namanya tuh? Hiragana, katakana, susah. kanji. Ya. Kanjinya susah. Belajar bahasanya sih ya. Agak berat. Ya, apalagi Gitu. untuk akses ilmu pengetahuan kan pasti jadi double. Literasinya harus ke situ. Ini kan ada Duolingo kan? Yes. Sih. Tapi masih bahasa Cina Duolingo-nya juga. Iya. Gitu. Nah, tapi yang menarik kan tadi aku coba kaitin lagi ke awal tentang reason gitu ya. Kenapa narasi kabur aja dulu itu muncul? Oh iya. Aku melihat ada kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Betul gitu banget. Kan di kita tuh. Gap antara si kaya dan si miskin tuh bener-bener banget jauh gitu kan. Betul. Dan itu tuh menyebabkan pengkotak-kotakan, pengkategorisasian gitu yang menyebabkan ada clash antara intergroup gitu. Bahkan kalau lihat kasus yang kemarin aja yang pedagang es teh itu. Oh iya. Aku melihatnya bahwa kok bisa ya seorang seseorang berada di atas panggung gitu ya, pembicara merendahkan seseorang yang ada di bawahnya. Ya, relasi itu kan, kuasanya gede banget. Iya, dengan bilang bahwa ya merendahkan gitu. Betul. Kamu miskin dan aku kaya seolah gitu. Nah, itu tuh menciptakan candaan ya, walaupun iya, candaan. gitu, menciptakan menciptakan ideologi aku orang yang gini, kamu orang yang gitu. Betul. Itu tuh karena si kesenjangan sosial tadi. Gitu. Nah, yang paling sebel tuh gini, Dit, sebenarnya selain itu satu, yang kedua adalah orang tuh suka salah, orang mah nggak sempet Dit mikir sampai ke situ. Orang kayaknya nggak nyampe otaknya untuk berpikir bahwa kita teh lagi ada kesenjangan. Orangnya jadinya mikirnya kayak gini. Ya itu mah orang miskin karena dia males. Aduh.
Ya dia yang kalaupun mau ya mestinya kamu bekerja keras dong. Aduh. Bangun jejaring dong, cari orang dalam dong, ya nggak? Kalau kamu punya orang dalam kan kamu bahagia kan? Iya, Nggak iya. kayak kamu sekarang. Mm-mm. Nah, pernyataan itu jadinya gimana? Jadinya orang beramai-ramai untuk nyari orang dalam, dekat dengan kekuasaan, Iya. yang membuat nggak sadar tuh kesenjangan itu makin tinggi. Makin tinggi. Nah, sebenarnya gini, makanya tadi makanya kalimatnya gini loh, kalau semua orang punya peluang yang sama, aksesnya atas sesuatu aja, Iya. ya terlepas dari dia mau milih apa enggak, nah itu baru kita kan, Iya. baru oh kamu udah dikasih peluang yang sama, kamu nggak ngambil, ya Itu bukan mah salah kan gitu ya. sendiri gitu. Ini mah orang nggak sempet punya peluang yang sama, dia bahkan nggak kepikiran buat ngambil peluang apapun, Iya. nggak punya peluang apapun, itu yang bahaya. Iya. Peluang buat jadi pejabat, peluang buat Iya. ke akses kesehatan, peluang buat ke akses pendidikan, Hmm. nggak setara. Iya, 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 iya. Kasihan orang yang beruang aja atau punya dekat dengan kekuasaan yang bisa dapetin akses itu. Nah, Iya. itu yang harus dilawan. Nah, negara lain mah mungkin kita harus punya modal, harus berkompetisi, tapi setidaknya mereka ngebuka peluang lebih sama, Iya. lebih setara dibanding di kita kan gitu. Ya minimal dari sistem dan Yes. facilities aja ya yang diberikan. Tahu nggak Dit? Aku dihubungi kemarin 2 hari lalu untuk jadi warga negara Singapura. Bayar berapa coba? Berapa? 1.300.000. Hah? Serius? Rupiah? Iya. 1.300.000 rupiah. Pakai dolar Singapura. Cuman kalau Oke, di oke. Indonesiain pengajuannya 1.300.000. Kalau udah selesai 1.300.000 dan di approve sama ya, tapi memang syaratnya banyak. Ya, ya, Cuman ya. modalnya cuma 1.300.000. Kalau udah di approve, memang kita warga negara yang memang akan diprioritaskan, baru bayar lagi nanti bikin paspor. Oh. Harganya juga murah. Dia Ya, bikin paspor kayak di Indonesia bikin paspor aja. Iya, iya. Jadi iya. sulit nggak sih pindah ke warga negaraan? Enggak ternyata. Nah cuma kan intinya tuh bukan pengen Iya, pindah ke warga iya. negaraan. Intinya itu lagi protes. Yes. Karena kita mendambakan akses yang sama. Yes. Gitu. Nah, kalau gitu Kang, what is the reason to stay untuk sekarang? We have no reason. We have no reason We have no reason. to stay. But we have a lot to reason to survive. Jadi alasannya bukan buat stay, tapi to survive. Kita harus survive. Ya berarti Indonesia sekarang berada dalam survival mode ya. Makanya Indonesia gelap. Survival mode, yes. Gelap banget. Poek abangku.